Setiap pintu punya kunci, dan kunci yang tepat untuk membuka hati manusia adalah mengetahui karakter mereka, menyelesaikan masalah orang lain, memperbaiki hubungan interpersonal, mengambil manfaat dari orang lain, menghindari kejahatan mereka. Semua itu bisa Anda lakukan dengan baik apabila Anda mengetahui karakter mereka. Taruhlah ada seorang pemuda berselisih paham dengan ayahnya. Begitu hebatnya perselisihan itu sehingga sang ayah mengusirnya dari rumah. Berkali-kali si anak berusaha kembali ke rumahnya, tetapi sang ayah tetap bersikukuh menolaknya. Anda masuk untuk mendamaikan mereka. Anda berbicara kepada sang ayah dengan mengutip teks-teks agama, dan Anda pun memperingatinya akan dosa memutus hubungan kekerabatan. Namun ia tidak menghiraukan Anda. Ia begitu dongkol dan marah sekali. Anda ingin menggunakan cara lain untuk mendamaikan mereka. Anda tahu bahwa karakter sang ayah ini adalah sangat perasa. Anda menemuinya dan berkata, "Hai Fulan, apakah Anda tidak kasihan pada anak Anda? Dia tidur beralaskan tanah, berselimut langit. Anda makan dan minum sementara dia kelaparan dan kehausan. Apakah Anda tidak ingat dia ketika Anda memasukkan sepotong roti ke mulut Anda? Apakah Anda tidak ingat ketika berjalan di bawah terik matahari? Apakah Anda tidak ingat ketika Anda menggendongnya semasa kecil? Anda mendekapnya ke dada Anda selalu mencium dan mengejutnya. Apakah Anda rela bila ia meminta-minta kepada orang lain sementara ayahnya masih hidup? Anda akan menemukan bahwa perasaan ayah itu akan bergolak setelah mendengar kata-kata semacam itu, dan ia akan semakin dekat dengan titik temu. Kalau ternyata ayahnya adalah orang yang kikir dan pemuja harta, maka Anda bisa mengatakan kepadanya, "Hai Fulan, Anda jangan mempersulit diri sendiri. Kembalikan anak itu di bawah pengawasan dan kendali Anda. Saya khawatir dia akan mencuri dan melakukan tindak pidana. Akibatnya, pengadilan akan mewajibkan Anda membayar apa yang dicuri dan memperbaiki apa yang dirusaknya. Karena bagaimanapun dia juga adalah anak Anda." Perhatikan, Anda akan menemukan bahwa ayah yang kikir ini akan memulai menghitung kembali neraca keuangannya. Kalau ucapan Anda ditujukan kepada si anak, sementara ia adalah orang yang tamak dan pemuja harta, maka Anda bisa mengatakan kepadanya, "Hai Fulan, tidak ada untungnya hidup tanpa ayah. Suatu saat nanti kamu pasti menikah. Siapa yang akan membayar maharmu? Kalau mobilmu mogok, siapa yang akan memperbaiki? Kalau kamu sakit, siapa yang akan membayar biaya rumah sakit? Saudara-saudaramu menikmati apa saja yang mereka mau, uang jajan, hadiah, sementara kamu di sini seperti ini. Apa salahnya bila kamu memperbaiki keadaan ini dengan satu kecupan di kening ayahmu atau permintaan maaf yang kamu bisikan di telinganya?" Begitu juga kalau Anda masuk untuk mendamaikan seperti seorang suami istri. Anda bisa melakukan hal yang sama. Anda dapat membuka hati mereka masing-masing dengan kunci yang tepat. Demikian pula ketika Anda ingin meminta cuti kepada atasan Anda, sementara ia tidak peduli terhadap perasaan atau hal-hal yang berbau sosial. Yang ada di benaknya hanyalah kerja, titik. Dalam hal ini Anda bisa mengatakan kepadanya, "Saya perlu cuti 3 hari untuk mengembalikan kebugaran tubuh saya dan vitalitas saya. Saya merasa bahwa produktivitas saya turun secara drastis seiring dengan tekanan kerja yang semakin berat. Berilah saya kesempatan untuk beristirahat kepala saya selama 3 hari saja, supaya saya bisa kembali fit dan kuat." Kalau atasan Anda adalah orang yang berjiwa sosial, gejalanya bisa Anda lihat melalui interaksi Anda dengannya, di mana dia sangat besar perhatiannya kepada keluarganya. Maka Anda bisa mengatakan kepadanya, "Saya ingin cuti untuk mengunjungi orang tua saya atau anak-anak saya. Saya merasa bahwa saya terlalu jauh dari mereka," dan sebagainya. Kuasailah keterampilan ini dengan baik, maka esok Anda akan mendengar orang-orang berkata, "Kami tidak pernah melihat orang
yang lebih hebat dari dia dalam melakukan negosiasi.